Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-Hasan bin Hasan al-Mash'ib qala al-imam Muhammad ibn Hasan al-Mash'ab Hasan Muhammad al-Mash'ab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman naddara wujuha ahli al-hadits. Hamdan kelawan muji tenanan liman maring zat naddara ingkang mencorongaken sapa man wujuha ahlil hadisi ing pira-pira wajahe ahlil hadis wa ja'ala lan dadekno sapa man makanatahum ing derajati ahlil hadis aliyatan ing luhur fil qadimi ing dalam zaman kang dingin wal hadisi lan zaman sing anyar. Niki dawuh man naddara wujuha ahlil hadis, isyarah ting dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini termasuk khasaisi ahli hadis. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wujuhnya ahli hadis mencorong besok yaumul qiyamah bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Kanjeng Nabi ndongakno teng ahli hadis, nabdarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Doaun Nabi pasti mustajab. Karena menika ahlul hadis, yakni wong sing ahli ngriwayatno hadis, ahli nyampaikan hadis, ahli nasrul hadis, insyaallah mencorong kabeh lan masuk ing dunyane Kanjeng Nabi nabdarallahu mra'an ila akhirih. Dinadhamno kalih setunggalipun ulama, ahlul hadisi tawilatun a'maruhum wa wujuhuhum bidu'an nabiyyi munaddarah. Wa sami'tu min ba'dil masyayikhi annahum arzaquhum aidan bihi mutakatsirah. Jadi niki keistimewaan ahlul hadis. Ahlul hadisi tawilatun a'maruhum. Ahli hadis panjang umure. Maksudipun wonten sing mestani yang mengatakan panjang umur itu umurnya barokah. Walaupun kelihatannya pendek, tapi barokah seperti orang yang umurnya panjang. Wagila memang hakikatnya panjang. Dan tidak mustahil Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu dijadikan sebab dengan sesuatu yang lain. Seperti dawa sababun lisyifa. Wahakadha al-ishtighalu bil hadis sama Allah Ta'ala dijadikan sabab lidulil umr. Sangat mungkin. Ahlul hadisi tawilatun amaruhu. Nomor 2, wa wujuhuhum bidu'an nabi munaddarah. Wajahnya ahli hadis dimencorongno kali Allah, dibagusno kali Allah, mencorong bagus bidu'an nabi sebab dongane Kanjeng Nabi. Ini nanti di akhirat. Jadi kita tahu ini mencorong niki tentunya fil akhirah.
Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Begitu. Tapi di dunia begini asar-asar nur sudah tampak. Asar-asar nur nabawi niki sampun tampak tengene ahli hadis. Wa sami'tu min ba'dil masyayikh annahum arzaquhum aidan bihi mutakatsira. Aku krungu sebagian masyayikh ahlul hadis ini rizkinya jembar, rizkinya banyak, subhanallah. Jadi rizkinya kata wajah esok teng dinten kiamat mencorong, umurnya dipanjangno kali Allah. Ini semua bibarakatin Nabi, untuk barokah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika masih kecil di bawah Halimah As-Sa'diyah langsung keberkahan duniawiyah ketok kabeh. Cuman yang perlu kita bahas, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa wa'addaha kama sami'aha. Niku apa artine ahli hadis yang nyampe no hadis persis padha karo saking kanjeng Nabi, atau hatta orang yang meriwayatkan bil makna juga masuk di dalam doa niki. Wonten sing ngendikaken kudu oleh nyampe no persis kalian nopo ingkang dipireng kados sing dipireng saking kanjeng Nabi lafdzan wa maknan. Jadi orang-orang yang meriwayatkan bil makna berarti nggak masuk, ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang boten, semua masuk, karena itu juga istighfar bil hadis. Masya Allah kemuliaan ahlul hadis, boten mungkin kita sampai no cuman 1 menit 2 menit. Tapi banget katai termasuk dawuh neka rahimahullah, Allahummarham khulafai, Allahummarham khulafai. Qila wa man khulafa'uka ya Rasulullah? Sinten khalifah panjenengan? Dijawab alladzina yarwuna ahadisi. Ternyata khulafa'ur rasul itu orang-orang yang ahli meriwayatkan hadis. Meriwayatkan tentang walaupun umpami nggih mboten kados ulama dulu sama hafal ribuan hadis sama ngarang kitab hadis, tapi kan tetap ada istirak paling tidak sama-sama meriwayatkan menyampaikan. Lalu insyaallah ahlul hadis tadi yang dijelaskan fadailnya itu enggak harus ahlul hadis yang seperti dulu, penting orang yang mustaghilina bil hadis. Saya ingat ceritane Al-Imam Sahal At-Tustari ketika matur teng Al-Imam Abi Dawud rahimahullah wa radhiya'an. Beliau dawuh akhrij lisanaka amussah. Lesan panjenengan coba keluarkan kon ngendelno. Tak kecote, lesan yang ilat. Suruh mengeluarkan, mau dikecot oleh Imam Sahal At-Tustari. Akhirnya pun sama Imam Abi Dawud lesannya dikeluarkan, dikecot. Hadza Sahal At-Tustari wali min auliyaillah. Napa alasannya kok minta seperti ini? Karena ini lesan yajri alaihi ahadits Rasul. Iki lesan digawe lewatan kali hadis Kanjeng Nabi. Sesuatu ingkang ittisal kalih Kanjeng Nabi, kalih hadis Kanjeng Nabi pasti betul keberkahan. Subhanallah. Lane ahlul hadis itu istimewa saestu dan banyak sekali ahadits nabawiyah sing nuduhaken tinggine keutamaane ahlul hadis dan keutamaane riwayatul hadis. Lane Syekh teng mriki teng khutbah dawuh hamdan liman naddara wujuha ahlil hadis wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadim wal hadis. Yang saya tahu Syekhina Gamba Abu Ya'sid Muhammad rahimahullahu taala itu beliau kan jane mboten cuman teng hadis tok, ilmune bukan hanya hadis. Tapi yang paling terkenal beliau ini di dalam masalah hadis. Lah beliau ini adalah ngajarnya itu tiap malam yang untuk umum juga kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Mishkatul Masabih, kitab hadis yang besar-besar.
Nanti kalau yang bukan untuk umum, misalnya untuk teman-teman yang sudah besar-besar, niki duhur Sahih Muslim, pagi 9:30 sirah-sirah nabawiyah, asar syarah Jami'us Shaghir Faidul Qadir, kitab-kitab hadis yang banyak nang beliau. Sirah hadis itu yang banyak, tafsir juga ada, Ibnu Katsir, Khazin, Ihya juga ngajar. Tapi maksud saya pelajaran yang paling banyak iki punika masalah hadis. Mustalah juga diajarkan, Alfiyah Iraqi dan seterusnya. Walhasil maksud kula, beliau tampak keberkahannya seperti itu. Ini juga bukan lepas karena istighal bil hadis. Yang saya tahu enggak ada ulama yang sowan sama Abu Ya itu kecuali menghormati semua. Baik itu dari kalangan habaib, dari kalangan boten habaib, enggak ada yang enggak menghormati. Yang saya heranin gini, Masya Allah ya, mungkin karena ilmu ini di samping ini min dzurriyyatir Rasul, dan keberkahan ini tampak sekali. Hamdan liman nabdara, pokoknya intine anu nggih istilahipun ittisal kalih Kanjeng Nabi niki yang menjadikan keberkahan. Coba panjenengan tafakkur dan ta'ammul. Wonten dawuh man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Sapa wonge sing salaman karo aku atau salaman karo sing salaman karo aku sampai yaumil qiyamah dakhalal jannah. Jenengan salaman kalih gurune sangka guru, salamannya sampai tok Kanjeng Nabi dakhalal jannah. Kan kuat ini setrum, luar biasa. Jadi gara-gara sambung nok Kanjeng Nabi, walaupun sudah beberapa wasitoh, pelantarannya sangat banyak, tapi ternyata man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Akhirnya ahlul hadis sama i'tina dengan meriwayatkan hadis ini, dan modelnya praktek. Langsung salaman, muridnya dijak salaman bin iso masuk ngeten iki. Naminipun hadisnya hadis musalsal bil musafahah. Alhamdulillah qad talaqqaitu hadzal hadis. Kawula nampi riwayat niki hadis lan praktek bil musafahah saking guru kawula Syekh Ahmad Jabir Jubran. Syekh Ahmad Jabir Jubran ini termasuk mengkibar ulama di Mekkah, ulama Syafi'iyah. Beliau mazhab Syafi'i. Asli sang Yaman, rawuh no Mekkah, sudah alim, ngaji sama gurunya abahnya Abu Ya, As-Sayyid Alawi rahimahullahu taala, dan Syekh Hasan Masyad yang punya syarah niki. Jadi intine para ulama i'tina bener dengan al-haditsil musalsal bil musafahah, juga bil musyabakah dan lain-lain. Hadis musalsal itu banyak. Ini tujuannya apa? Seperti musalsal bil musafahah, diriwayatkan, dipraktekkan. Itu kepingin dakhalal jannah. Sing maksud kula sudah jauh beberapa wasitoh, tapi karena nyambung dengan Rasulullah niki akhirnya dakhalal jannah. Mulane para ulama juga sangat perhatian dengan sanad. Meriwayatkan hadis ini minta sanadnya Bukhari, sanadnya Muslim biar sambung. Pokoknya kadung sambung kalih Kanjeng Nabi itu enak. Jadi kalau bisa jangan cuman sambung secara zahir sanad ini, tapi juga sambung secara qalbi, ittisal. Hati kita ittisal. Sampai ba'du ahli ilmi dawuh, ketika panjenengan punya hajat apapun, kok Kanjeng Nabi ada di hati sampean, fa insyaallah hajat itu maqdiyah. Enggak mungkin tidak. Asalkan Kanjeng Nabi ada di hati panjenengan. Dan saat terus nggih, wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadimi wal hadis. Allah taala menjadikan derajatnya ahli hadis 'aliyah saestu. Masyaallah, telan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imamul Bukhari sampai sekarang. Kitab-kitab itu dados i'timad, dados termasuk masadir yang asli. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam. Kalau sering matur teng santri-santri,
Insya Allah selamanya kitab hadis dibaca di pesantren atau di madrasah, insya Allah keberkahan terus-terus, nggak mungkin putus. Hatta masalah kitab hadis kecil Al-Arba'in kan tetap dawuh Kanjeng Nabi, nggak ada perbedaan, itu dawuh Kanjeng Nabi. Makanya ojo sampai ditinggal di pondok, jangan sampai nggak ada hadisnya. Bukhari, Muslim atau yang kecil-kecil, Riyadhus Shalihin, ada Al-Jami'us Shaghir ila akhirih. Kersane sambung dan biar pondok ini diperhatikan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane sebagian ulama, Ar-Rasul rawuh di majelis yang di situ kitab hadis atau hadis Kanjeng Nabi dibaca. Sirah Kanjeng Nabi dibaca. Kalau saya yakin sih, dengan tiga anak ulama. Kados ceritane niku sering kula critakno. Wonten santri pamitan tengene Syekh Ibnu Allan mau ke Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Sama Syekh diganduli, istilahnya apa bahasa Indonesia nih? Jangan sekarang, nanti nunggu kataman. Ini mau kataman. Tapi santri ini kelihatannya memaksa, pokoknya harus. Tiba-tiba sebelum berangkat tidur, mimpi. Jadi mimpi, yakni fil manam, ro'a fil manam, jama'atan. Jadi tahu waktu tidur nih mimpi, melihat rombongan datang dari arah Al-Madinatul Munawwarah. Akhirnya dia tanya, itu rombongannya siapa? Tibanya dijawab, ada rombongannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mau datangi kataman Sunan Abi Dawud atau Bukhari yang dibaca oleh Imam Ibnu Allan. Kaget. Kanjeng Nabi mau ngerawuhi. Anak kok mau ke Madinah, ya apa ini lah kosong di sana. Akhirnya enggak jadi, nunggu kataman. Ini impen, betul impen. Tapi hadza ru'yas salihin. Ru'nya orang yang saleh. Ini isyarah betul kalau Kanjeng Nabi rohnya hadir fi majalisil khair, fi majalis al-ahaditsin nabawiyah. Nek kula mantep niki insyaallah tiap ada majelis fihil hadits insyaallah rohnya Kanjeng Nabi datang. Al-Habib Hadi kalau enggak salah. Itu kalau buka pengajian Bukhari pertama pasti wasiat dumateng hadirin, awas adabnya dijaga. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dikirawuh begitu. Wa usalli wa usallimu lan nyuwunaken rahmat ta'zim ingsun wa usallimu lan nyuwunaken salam atau keselamatan ingsun ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin marfu'il maqam kang diluhuraken pangkate derajate sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad alladzina azza bihimul Islam, alladzina azza kang jadi kuat bihim kelawan ladzina ashab wa al-islamu Islam. Islam jadi kuat bibarakati juga para sahabat kados Sayyidina Umar lan lintu-lintune. Kanjeng Nabi ndongakno ne Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain au kama qol. Gusti Islam niki kuatno kelawan salah sijine umarain, yakni Abi Jahal kali Umar bin Khattab, Amr bin Hisham kali Umar bin Khattab. Fastajaba Allah Subhanahu wa taala fi Umar bin Khattab. Dan mriki dipun sebutaken Kanjeng Nabi marfu'il maqam, hadza bila syak. Kanjeng Nabi paling afdalnya ummah. Kanjeng Nabi lebih afdal daripada seluruh malaikat. Kanjeng Nabi lebih afdal daripada jami'ar rusul wal anbiya. Masalah qaul yang disampaikan oleh sebagian orang Mu'tazilah yaitu Az-Zamakhsyari yang bilang Jibril lebih afdal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini qaul yang mardud, qaul batil, ditolak para ulama. Sampai-sampai Imam Taqiyuddin As-Subki rahimallahu ta'ala ketika ngajaraken kitab Al-Kasyaf karanganipun Az-Zamakhsyari tiba-tiba fawajada fi hadzal kitab aqaid i'tizaliyah. Ternyata campur kali akidah-akidah orang Mu'tazilah. Kemudian Al-Imam Taqiyuddin As-Subki yang yakni terus berhenti, enggak ngajaraken ini kitab. Dan beliau terus ngarang risalah kecil namanya Al-Inqifaf an Sababi Iqra'il Kasyaf.
Mengapa kok berhenti ngajarakan kasyaf? Diterangno. Karena ini termasuk kasyaf mengandung beberapa akidah i'tizaliyah. Khulasatul kalam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalu minal jami'. Min Jibril, min Mikail, min jami'il malaika wa min jami'il mursalin wal anbiya. Sidahuna teng Zubat nika faddalahu ala jami'i man siwa. Fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Jadi faddalahu ala jami'i man siwa. Allah Ta'ala ndadekno utama Kanjeng Nabi ngalahno nek sapa wae. Dene Jawharatut Tauhid wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Amma ba'du, anapun ing dalem sakwuse iki basmalah hamdalah sholawat salam. Fahadhihi at-taqriratus saniyatu fi syarhil manzumatil baiquniyah. Monggo utawi iki al-hadirah fi zihni iku at-taqriratu, iku piro-piro. Asli maknanya takrir itu bayan, penjelasan. Tapi ini kali Syekh dibuat nama sudah dibuat nama. Jadi maknanya iku kitab at-taqriratus saniyah fi syarhil manzumatil baiquniyah fi mustalahil hadis. Jelaskan ilmu mustalah, ilmu yang kaitan kali al hadis. Sebabnya begini, tiap fan dari ilmu itu pasti ada ilmu yang jadi istilah itu ahlil fan. Misalnya fikih. Fikih ini nanti ada usulul fikih, ada qawaidul fiqh, ada istilah hatil fuqaha yang kaitan kalih makalah-makalah ahlil fiqh, kaitan kalih kekuatan qaul utawi wujuh tarjih. Di dalam tafsir, kalau kepingin melajari tafsir juga harus paham tinggine ilmu tafsir. Kados al-itqan, an-nuqaya, tahbir dan lain-lain. Nah tinggine al-hadis juga begitu. Orang enggak mungkin mengertosi tinggine hadis Kanjeng Nabi. Artinya ini bisa dibuat hujjah apa enggak ila akhirih. Kecuali kiambae mau belajar mustalah dulu. Awalnya istilahnya kerantan kaitan kala hadis, ilmu ini dinamakan mustalahul hadis. Lah al ulama niki pun kathah yang ngarang-ngarang masalah mustalah. Yang paling terkenal yang diwiwiti sebelumnya ya Allah muqaddimah al Imam Ibnu Shalah. Sebetulnya sebelumnya sudah ada. Tapi yang paling terkenal terus muqaddimahnya al Imam Ibnu Shalah. Muqaddimahnya Imam Ibnu Shalah niki kemudian dinazamkan oleh Al-Imam As-Suyuti, jadi Alfiyah As-Suyuti, dinazamkan oleh Imam Iraqi yang terkenalnya Alfiyatul Iraqi, dan masih banyak ulama-ulama yang khidmah nenggone muqaddimah Ibnu Shalah, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab An-Nukat ala Muqaddimat Ibnu Shalah, Al-Imam Al-Iraqi punya kitab At-Taqyid wal Idah li Muqaddimat Ibnu Shalah, dan seterusnya. Tapi maksud kula para ulama khususnya ahli hadis ini sama khidmah hadis secara kamilah, hatta ilmu yang bersangkutan dengan hadis juga digarang. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani enggak ketinggalan, punya kitab Nukhbatul Fikar, punya kitab Syarah Nuzhah, yakni Nukhbatul Fikar, Syarah Nuzhatin Nazar nggih. Nuzhatin Nazar milik Ibnu Hajar, disyarahi sendiri namanya Nukhbatul Fikar. Dan saya kata kitab-kitab Imam Ibnu Hajar. Lah di akhir-akhir ini sangat tampak kepentingannya ilmu mustalah. Karena apa? Begini satu. Sekarang kan banyak orang-orang yang muncul yang istilahnya enggak sefaham dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Mereka-mereka itu senengane nampilaken tentang masalah hadis, masalah kesahane atau kehasanane atau kedhaifane. Jadi istilah yang diangkat itu pembahasan tentang masalah hadis. Misalnya kayak begini. Ulama kita istidlal dengan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Ila akhirih digawe dalil
Tenggene masalah nggak perlu kita ini pergi kemana-mana masjid ini atau ini karena semua sama. Hatta ketika ada orang nazar mau sholat di masjid Kencong boleh, sholat di Jember boleh ini, kecuali masjid 3 ini. Jadi kalau menurut ulama kita ini nggak ada kaitannya dengan ziarah. Tapi sama mereka-mereka yang Wahabi ini dibuat dalil ala tahrim az-ziyarah an-nabawiyah, syadrihal li ajli ziyarah. Nah ini nanti yang diolah, nggih, niku masalah ahadits. Karena semua ziarah nak Kanjeng Nabi, dalil-dalil yang kita ungkapkan seperti man zara qabri wajabat lahu syafaati ila akhirih, itu dianggap ini hadis enggak sahih, enggak hasan, enggak, tapi dhaif. Nemen dhaife enggak bisa dibuat hujjah. Nah, ini pembahasan mustalah. Mengapa dia mengatakan begini? Karena ini rawinya beginilah. Ini mestinya kan kita sekarang berarti menghadapi tantangan yang sangat ageng. Ya apa carane kita ison jawab omongan-omongannya mereka yang hubungan mengarah tenggine hadis nabawiyah, tenggine masalah ilmu mustalah. Naam, memang ustadz-ustadznya dia belajar seperti itu, dikader seperti itu, tapi kita yakin orang awamnya nggak tahu apa-apa. Ngomongnya sering orang awamnya, wah hadis ini dhaif iki maudhu. Tapi coba jangan tangglatakan. Maudhu itu apa? Itu enggak tahu. Ini kan pembahasan di mustalah. Maudhu itu apa? Yang susah itu ketika dari golongan kita membawa hadis terus diomongi hadis ini dhaif, hadis ini begini, kayak iso ngomong. Dhaif itu apa dia yang enggak tahu. Nah ini, mulane ilmu mustalah ini istilahnya sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Kita istighol bil hadis biar untuk menyelamatkan umat yang terus-terusan diiktirodi dan diantemi oleh golongan-golongan ingkang boten sepaham. Alhamdulillah teng Jember ini paling banyak golongan-golongan seperti itu. Paling besar dibanding oleh kota-kota yang lain yang enggak tahu. Ada ini, ada itu, pimpinannya Luqman, ada Basalamah, ada ini. Semua mengarah ke sana. Tane seandainya para kiai niki ngajaraken lan istilah dalil-dalil ingkang kaitan kalih amalan-amalan kita, ini tentunya sangat sae, tapi jangan cuman satu kali pertemuan atau istilah seminar, kalau itu enggak ada asarnya sama sekali. Yang paling enak pengkaderan di pondok. Jadi mereka-mereka ngader anak buahnya mulai kecil. Di Al-Jami'atul Islamiyah Madinah niku pelajaran ini kutuk mun. Lah kita sementara kan tenang ngoten nggih, iktimat kalih kemantepane masyarakat tenggene para kiai. Tapi insyaallah nanti kalau dikasih pelajaran khusus tentang masalah-masalah katu ziarah dalil piye diterangno, insyaallah tambah mantep begitu. Qala da'at narik al-hajatu apa kebutuhan. Ila jam'iha maring ngumpulaken iki at-taqrirat lina syiatil asri tak kumpulno krana pemudane iki zaman iki mangsa. Jadi iki takriran tak kumpulno untuk anak muda-muda itu, khususipun la siyama abna'i madrasatina. Kalau orang Jawa bilangnya sumowono, maksudnya apa meneh begitu. Beberapa anak maksudnya anak didik madrasah kita, madrasah as-saulatiyah. Litakuna, jadi saya tenggine Mekah itu dulu sebelum Wahabi menguasai betul, masih ada beberapa madrasah ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, termasuk madrasah as-saulatiyah. Ini terkenal sekali. Ada madrasah Al-Falah, ada madrasah Darul Ulum. Madrasah Darul Ulum niki pendirine Syekh Yasin Padang. Niki ala madhab ahli sunnah wal jamaah. Madrasah Al-Falah sing ngurusi Said Alawi sak kanca-kancane. Niku juga mengeluarkan beberapa ulama. Syekh Muhammad Nur Saif niki ngajar teng mriku. Wonten madrasah As-Salatiyah. Yang mendirikan madrasah As-Salatiyah niki Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi niki salah satu ulama dari India
yang dikasih kali Allah Ta'ala keistimewaan saking debat wong-wong Nasara, wong Kristen, wong niki. Jadi debat terbuka, kalah kabeh niki alim. Sampai panjenenganipun ngarang kitab naminipun Izharul Haq. Jangan patus. Nanti tahu debatnya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Dan ini Syekh Rahmatullah Al-Hindi kan diuber-uber Inggris teng India. Wari sampai Mekah. Ngoten. Barang dugi Mekah wonten pengajiane Said Ahmad Zaini Dahlan yang punya kitab Mukhtasar Jiddan, yang punya syarah Alfiyah Dahlan niku. Melu hadir. Setelah ikut hadir, Syekh ini mengajukan pertanyaan Said Ahmad Zaini Dahlan. Langsung Said Ahmad Zaini Dahlan paham. Hadzal rajul bukan orang biasa ini pasti. Ini orang alama ini. Bisa dilihat dari pertanyaan. Akhirnya ditanya sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan sampai sinten ila akhirih. Tiba-tiba katanya rahmatullah dari India. Langsung Syekh Ahmad Zaini Dahlan menghormati benar karena namanya sudah masyhur di Mekah waktu itu. Syekh Rahmatullah namanya sudah didengar nyampe Mekah. Tapi Syekh Ahmad Zaini Dahlan belum tahu syakhsiahnya kayak apa. Ketemu lagi kenal itu. Dihormati sampai Syekh Ahmad Zaini Dahlan damel acara ngumpul ulama Mekah menghormati Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Lah kemudian Syekh Rahmatullah Al-Hindi dipasrai oleh orang perempuan namanya Bikam atau siapa itu Supi loh, asli dari India, dipasrai tanah untuk dibangun madrasah. Kemudian madrasah dibangun karena niki orang perempuan namanya Saulah Hindiah apa siapa gitu. Pokoknya akhirnya dinamakan Madrasah Saulatiyah, sama dengan namanya orang perempuan yang ngasih tanah atau yang bangunkan ini. Nah, madrasah ini alhamdulillah ulama-ulama yang ngajar, dan masya Allah banyak sekali mutakharrijin dari as-Saulatiyah. Ulama termasuk Syekh Hasan Masyad. Syekh-syekh niki agung-agung sekolah tinggi di madrasah as-Saulatiyah, terus kemudian dari jadi masyayikh teng mriku. Lah dari Indonesia termasuk ini mungkin jenengan sering mendengar, yaitu Syekh Zainuddin Lombok. Syekh Zainuddin Lombok niki ngaji teng Syekh Hasan Masyad, juga sekolah teng As-Saulatiyah. Syekh Zainuddin ini rajul alamah lho. Jadi murid kesayangannya Syekh Hasan Al-Masyad. Sampai ceritanya Syekh Hasan ini enggak mau mulai ngaji kecuali Syekh Zainuddin hadir, wis. Kalau masih belum ditunggu. Tapi yang nggak pernah telat istilahnya, satu kali dua kali mungkin. Orang yang masya Allah Syekh Zainuddin. Jadi Syekh Zainuddin ini masyhur di Mekah, di mana-mana, yang punya Nahdlatul Watan, punya hizib Nahdlatul Watan yang umurnya muammar 100 lebih. Tapi kali Allah Subhanahu Wa Taala nggak dibasih keturunan putra, punya putri 2 tok. Namanya Rauhun kali Royhan itu, Farohu wa Royha. Itu sudah. Tapi pondoknya sampai sekarang masya Allah cah jadi 2, tapi besar semua. Wallahu alam. Tapi Syekh Zainuddin adalah orang alama, punya karangan banyak. Termasuk Nazom Faraid, Nazomno kitab Syekh Hasan Masyad yang kecil dalam masalah faraid. Lah waktu ngaji sama Syekh Hasan Masyad, waktu belajar di Saulatiyah, ini punya teman namanya Syekh Zakaria Bila. Ini saingan belajar. Kalau tahu Syekh Zainuddin punya kitab baru apa yang belum, colong karo Syekh Zakaria dimutolase di sian. Waduh alime konco akrab. Dan Syekh Zakaria diam di Mekah ngantos wafat di Mekah. Beliau punya karangan risalah-risalah yang muhimmah, khususnya yang kaitan dengan haji. Seperti masalah hukum mikot ihram dari Jeddah bagi orang Indonesia. Ini boleh apa enggak? Dibahas sama Syekh Zakaria. Terus hukum orang pakai jam tangan pas ihram itu boleh apa enggak? Syekh Zakaria juga punya risalah khusus ini. Dan masalah tarojim ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Indonesia punya beliau. Ini saya masih cari, kok belum ada kesempatan, belum dapat. Kalau yang kecil-kecil alhamdulillah sudah ada. Walhasil intinya hadza syekh apa hadhil madrasah as-Saulatiyah masyhur bi barakatiha. Sampai orang Lombok itu kalau di Indonesia apa di Mekah nggak mau kalau nggak belajar di Saulatiyah. Pokoknya ngerasa no, walaupun sebentar, penting tabarukan. Karena apa? Gurunya Syekh Zainuddin alumni dari
Sholatiyah. Hatta misalnya 2 tahun, setahun, penting masuk di madrasah Sholatiyah. Seperti kayak perkara yang wajib, nggak bisa ditinggal. Lah niku sampai sekarang bertahan madrasah Sholatiyah. Lain-lainnya seperti madrasah Al-Falah, madrasah Darul Ulum sudah dikuasai oleh orang Wahabi. Lah niki madrasah Sholatiyah masih bertahan, tapi yang sanawiyah, yang ibtidaiyah dirampas dengan Wahabi. Nah sekarang pindah karena pelebaran Masjidil Haram kan dekat dari Masjidil Haram. Akhirnya pindah jauh sekarang. Nggak punya tempat atau apa. Wallahu alam. Sekarang keadaan ya nopo. Tapi jelasnya kalau yang nopo istilahipun yang ibtidaiyah ini itu sudah dikuasai oleh orang Wahabi. Dulu Syekh Rahmatullah mudirnya, terus turun temurun tinggi keturunannya yang saya nututi yaitu Syekh Abdul Majid. Abdul Majid saya masih nututi. Enggak tahu sekarang apa sudah wafat apa mboten. Qala onopo kok syarah takrirat niki dibutuhno karena litakuna supaya ono apa hadhihi takrirat lahum linasyiat abna madrasatina ya khususnya pemuda-pemuda dan khususnya ini abna madrasatina aunan iku bantu yakni nulung fi fahmi ma ing dalam memahami perkara askala kang muskil apa man. Ya siapa tahu kitab ini syarah iso ndadekno to bantu untuk memahami kemuskilan manzumah baikunia atau kemuskilan yang kaitan kali ilmu mustalah. Nah, begitu. Litakuna lahum aunan fi fahmi ma askala. Syekh Hasan Masyad ini memang Masya Allah ngarangnya itu untuk istilahipun ini modeli biar orang paham nazuman ini biar nazuman ini. Mulanya beliau punya kitab namanya pun Al-Bahjatus Saniyah. Niki syarah alal kharidatil bahiyah. Punya kitab Inaratid Duja syarah manzumah fil maghazi yang kemarin pas Ramadan kula waos. Niku Syekh Hasan modelnya ngarangnya ngoten. Jadi sebetulnya sebelumnya syarah Baikunia ini sudah ada. Banyak, banyak-banyaknya. Karena manzumah yang sangat mubarakah sampai ulama itu bingung siapa mu'alifin nadzuman ini nggak ada yang tahu. Pokoknya Imam Baikuni siapa bingung, nggak tahu wallah alam. Mungkin karena ikhlas ini akhirnya disyarahi oleh ulama-ulama. Subhanallah. Termasuk Syekh Abdullah Sirajuddin minal mutaakhirin. Termasuk Imam Az-Zarqani nyarai. Wadah sangat khasyah-khasyah alal Baikuniyah. Nah Syekh Hasan Masyad buat syarah yang enak, yang pas sesuai untuk abnaul asr. Karena kadang-kadang orang itu ngarang kitab zaman dulu. Tapi kalau untuk orang sekarang kadang bingung. Kepanjangan ini nggak sesuai. Jadi perlu ada ulama-ulama yang ngarang untuk istilah abna al-asr atau orang-orang tanah muda sekarang yang sekiranya ibaratnya sahla muyassarah. Qala wa manhajan lan supaya jadi manhaj dalan wadihan kang pertelo. 5 kedue perkara fauqaha kang ing dalem sak ndhuwure iki at-taqriratus saniyah minal mutawwali saking kitab sing didawakaken pembahasane. Ya siapa tahu kitab takrirat ini jadi istilahipun kaya wasithah thorik kangge memahami kitab sing mutawwal. Memang pengajarannya ulama itu begitu. Jadi kalau ngajarkan ilmu itu bukan langsung yang besar, tapi mulai kecil, munggah sedikit sampai yang besar. Itu yang bisa tarasukh fil qalb. Itu sing iso netep teng ati begitu. Tapi misalnya nggih jenengan gada santri, tingkatane jurumiyah, langsung sampean ajar alfiyah, bingung saya itu. Gak masuk. Mestine durusul balaghah yang kecil. Tiba-tiba diajar ukudul juman, nambah muser-muser gak garu-garuan. Fikih juga begitu. Tingkatan mabada', tingkatan matan takrib, diurui Fathul Wahab, nggih nambah garu-garuan. Mulane istilahnya sebagian ulama nafsiri al-alim ar-rabbani. Ar-rabbani itu ditafsiri man yu'allimu sigharal ulum qabla kibariha. Jadi orang yang ngajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum besar-besar. Masa langsung ya bidayah dulu, sulam dulu begitu. Nanti munggah sedikit-sedikit. Biar yang kecil yang dasar ini benar-benar bisa nemplek teng ati. Kalau sering matur saestu masyaallah. Banyak orang-orang itu gara-gara gak mau belajar yang kecil atau ya gak tahu ya waktu itu langsung besar.
Akhirnya yang pokok-pokok ini ucul kabeh. Padahal ketika menghadapi permasalahan ini sebetulnya ada yang dikecil-kecil itu. Seperti misalnya kayak begini ya. Ini kita contoh ringan mawon. Banyak orang itu ngeritik. Wah, cadaran. Ini kaulnya lemah sekali, ini enggak ada di kitab-kitab ini. Itu dia lupa, di Safina kan ada sudah. Wa auratul hurrati indal ajanibi jami'u bidaniha badaniha. Itu seandainya pernah ngaji Safina atau ingat kan eling. Jami'u badaniha di syarah Safina ditafsiri hatal wajh wal kafain. Jadi enggak kaget gitu maksud saya. Betul di Bajuri ada beberapa kaul ini begitu. Ada yang mengatakan enggak wajib, ada yang mengatakan ini, itu ada. Cuman maksud saya kalau dikatakan di kitab fikih Syafi'i tidak ada, itu sangat lucu. Karena apa? Karena di fikih yang paling kecil itu sudah ada wa auratul hurrati indal ajanibi jami'u badaniha. Tinggi di syarah Safina hatal wajh wal kafain dina apa nailur roja niku. Qala napa iku jengene wa manhajan wadihan lima fauqaha minal mutawwal rajian hale wong sing arep-arep minallahi sangking Allah taala ayakruna ingin to barengaken sapa Allah taala dzalik ing mengkono-mengkono iki bundi iki madzukira sangking at-takrirat syarah niki dibarengi bil qabul dzalik ay dzalika syarah bil qabuli kelawan katrimo niki harapane Syekh nggih. Muga-muga syarah niki dipun tampi saestu makbul dongane Syekh. Kitab niki digawe pelajaran teng Salafiyah teng pundi-pundi walaupun alit nggih. Wong Syekh Hasan niki mboten tiyang sembarang lho. Tiyang ageng. Cobi muridé Abu Yasin Muhammad muridé. Syekh Ismail muridé, Syekh Ahmad Jabir muridé, Syekh Ahmad Nur Syekh muridé. Belum ulama yang belum kula sebut sak kata-kata. Panjenenganipun gadah kitab sanad. Naminipun Al-Irsyad dicetak niki. Juga gabungan kitab As-Sabatul Kabir yang kula diijazahi langsung sama Abuya dan ditulis dengan tangane Abuya, astone Abuya yang mubarakah. Inggih punika Al-Irsyad ditulis kiamba. Ila akhiri jazanaten kula. Dadi sedaya muallafat lan kitab-kitab yang Syekh Hasan niku nyambung ngriwayataken juga diijazahna kali Abuya ten kula. Alhamdulillah. Jadi syarah niki juga termasuk kitab yang masuk dalam umumil ijazah karangannya Syekh Hasan Masyad. Jadi langsung Abuya saking Syekh napa Hasan. Beliau ngajar di Masjidil Haram. Ba'da tuwfiya Sayyid Alawi rahimallahu taala, Syekh Hasan Masyad niki seorang yang menyemangatkan Abuya untuk mengganti di makamnya Sayyid Alawi. Waktu Abuya ditinggal Sayyid Alawi itu kan masih muda. 24 atau berapa, masih muda. Lah Sayyid Alawi punya halaqah di Masjidil Haram. Ini ulama-ulama guru-gurunya Abuya sepakat yang itu harus Abuya. Dibarengi sama Syekh Hasan Abuya. Sama ulama-ulama muridnya apa konco-koncone Sayyid dibarengi. Jadi Abuya ngajar, Syekh Hasan nunggoni. Niki gurune sedaya. Biar semangat, biar mau. Abuya kan masih muda ya opo ngajar di Masjidil Haram. Ini kan harus orang alim, orang sudah sepuh. Tapi akhirnya didorong itu baru. Sampai wonten cerita Abuya niki imamahan, pakai imamah itu setelah ada bisyarah mimpi. Jadi maksudnya ada orang mimpi membawa nopo imamah. Jadi terus sih ditanya untuk apa? Untuk imamai Sayyid Muhammad itu baru mau, katanya beliau begitu. Wallahu alam cerita. Kan mboten nate lepas terus. Di mana-mana pasti nopo imamahan. Maksud saya Syekh Hasan hadza rajul alama. Beliau ini mulai kecil istighol bil hadis. Ilmu sirah, ilmu niki nggih. Quran nggih tafsir ngaji nggih, tapi mboten ngapalno Quran Syekh Hasan. Tapi keranten pun sepuh nika ngapalno sedikit-sedikit khatam sampai mau baru wafat. Jadi enak. Mau wafat baru khataman Quran terus wafat. Jadi wafat dalam keadaan hafidhul Quran. Tapi beliau ora kok terus ora paham Quran. Ulama besar lagi. Paham cuman istighol bil hadis gitu. Jadi Qur'ane dipun undur sampai hafale niku qabla wafatihi biqalil. Subhanallah yang akrab niku nggih Syekh Hasan, Syekh Muhammad Nur Syekh, Syekh akrab sekali. Mek kuburane mawon jejer-jejer. Lah kan di Mekah niku dibuka begini. Oh masih utuh.
berapa tahun dibuka lagi utuh. Sakmonake masyayikh Mekah niku mboten wonten sing awake gak utuh. Utuh semua nih. Termasuk Abu ya saat ini kita sebelah ini kok. Subhanallah. Yang saya herani orang Wahabi kalau tahu seperti itu loh kok gak mikir. Ini berarti akidahnya kan gak rusak. Akidahnya kan mboten salah. Buktinya bisa utuh semua itu. Ayo coba Wahabi rombongan dibuka kuburannya kan benten nggih. Ning ngene syara ya gak mau teng kene makla. Kala napa iku jengene ya semoga-moga kita dapat barokahnya Syekh Hasan deh. Kala wa yaj'alahu lan jadiaken orang itu bisa ketahuan besar dan tidaknya itu dilihat juga dari muridnya. Kalau muridnya orang besar-besar, ini berarti buatan orang sembarangan. Itu muridnya besar-besar tok Syekh Hasan niki. Ulama saniki wonten muridnya. Sing khidmah nok karangan niki Syekh Abdul Wahab. Abu Sulaiman Abdul masih hidup di Mekah. Yang waktu ruwame membahas masalah mas'al kan sempat ya tempat sa'i diperlebar. Itu kan ulama rame. Apa sah apa enggak ini sa'i? Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman muridnya Syekh Hasan tandang tulis langsung karangan khusus menjelaskan masalah ini. Setelah itu keluar dijelaskan dengan jelas, alhamdulillah redam enak wis. Jadi ketika kata kita dewe sa'i di tempat tambahan, alhamdulillah hati sudah yatmain kan. Sebelumnya was-was. Ini ya apa? Sa'i ini kan tempatnya sudah tauqifi dari Kanjeng Nabi. Kok sekarang ditambah sakmono lebare? Yang dulu untuk napa pulang pergi, sekarang yang untuk tok nggih. Berangkat tok napa? Oh pulangnya tok dari sofa. Pulangnya nggih. Pulangnya tok. Lah iya apa? Alhamdulillah Syekh Abu Sulaiman Abdul Wahab muridnya Syekh Hasan lagi langsung jelas nota kitab itu. Jadi sekarang kita alhamdulillah termasuk hujahnya begini. Sing kula waca. Gunung Safa dan Marwah itu kan besar, namanya Jabal. Jabal enggak mungkin kecil. Kalau cepil namanya bukan Jabal, talun atau lainnya bahasanya bukan Jabal. Kalau Jabal pasti besar. Kalau di Jawa kan wonten gumuk, wonten gunung. Lah kalau besar ini jelas lebih daripada ini. Jadi kalau tambahan cuma sak menter enggak masalah, ini tetap namanya mabainas Safa wal Marwah, itu termasuk hujjahnya. Qala napa iku jenenge rajian minallah wa yaj'alahu. Lan yen to ndadekaken sapa Allah Subhanahu wa taala. Ing iki syarah niki dzalik niki lho. Didadekno minal amali ing setengah sing amal al khalisi kang murni al musili kang nekaaken lil ma'muli maring perkara sing diarep-arep. Niki harapanipun Syekh. Jadi kitab niki dikarang ora kok untuk pamer-pameran, tapi muga-muga tergolong amal yang khalis. Ulama-ulama gitu nggih nak ngarang kitab mesti ndongane muga-muga ikhlas nika. Tenggine Zubat juga begitu. Allah arju min seperti Allah wallahu arjul manna bil ihlasi likay yakuna mujibal khalasi. Qala wa ma wajadta ayyuhan nadhiru fi dzalika min suwabin fa min Allah. Wa ma wajadta utawi dados mubtada boleh utawi perkara kang nemu sapa sira ing ma aite dipun bucal. Ayyuhan nadhiruhu eling-eling wong sing ningali fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono syarah min sawabin nyatane perkara sing bener. Nak sampean nemu keterangan kok tepak bener iku kabeh minallah fa minallahi mongko iku saking Allah mujzilil ata'i ingkang ngegungaken gedekno peparing. Masya Allah niki sange Allah Ta'ala melulu bukan sange saya lah niki tawadu'i wong alim. Orang itu kalau semakin alim tambah tawadu'i, enggak pernah ndekne ningali teng amali. Tingali nek kabeh minallah. Au min khata'in lah kalau luput nak sampean roh kesalahan au min khata'in atau saking keluputan fa min kusuri mongko iku saking kusur iku ai ajzi apes ingsun. Kacekai ingsun ini berarti kalau ada kesalahan karena saya ini kurang mampu, jadi ilmune kirang. Jadi artinya kalau keapian minallah, kalau keelekan sangka awake
dhewe. Niki cara peraturane ulama. Jadi maksud kula mimbabi ta'addub begitu. Nak penggawean apik minallah, elek dinisbahno teng awake kiambak. Tapi kabeh hakikate nggih minallah. Wa ana utawi ingsun iku al-hariyu iku wong sing patut bil khata'i kelawan luput. Ya Allah, orang besar seperti ini dawuh kaya ngoten. Ana sing pantes luput. Apa meneh sing ngaji nggih. Jadi kalau ada kesalahan famin nafsi wa anal hariyu bil khata'. Enggak terima wa anal hariyu bil khata', bil akhta' kalau kita nggih. Wa billahi lan iku kelawan Allah taala i'timadi utawi tetanggenan ingsun wa ilaihi lan iku maring Allah istinadi utai sandaranan ingsun. Niki sing disebut-sebut pasrah dumateng Allah. Jadi kita niki kudu iktimat pasrah ping Allah, mboten kena iktimat alal amal, juga enggak boleh iktimat ala usaha, enggak boleh tetanggenan ala nas, tapi mujarrad kita iktimat ala Allah. Niki mestine harus kita praktekno nalikane nopo kemawon lan teng pundi mawon. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Insyaallah kalau kita pasrah teng Allah, iktimat teng Allah pasti dicukupi oleh Allah. Qala ngendika sapa an-nazimu rahimahullahu taala. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi minaksami wa dhi min iksamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Abda'u miwiti ingsun bilhamdi kelawan muji menyang Allah, musallian hale wong kang nyuwunaken rahmat ta'zim ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi nabiyyin kang dadi luwih bagus-baguse nabi ursila kang diutus sapa nabiyin. Qauluhu abda'u niki artine abda'u miwiti ingsun manzumati ing nazuman ingsun bad'an kelawan wiwitan idofiyan kang bangsa idofi bilhamdi kelawan muji lillahi ta'ala maring Allah taala. Ngeten nggih. Niki syarah modele dicampur. Jadi modele mazju, syarah niku wonten kalih. Ana syarah modele enggak dicampur. Jadi matan jedet langsung artine ana apa jedet-jedet. Kados Ibnu Aqil. Niku jenenge mboten mazju. Kalau niki langsung disambung, dicampur. Kados matan takrib kalih syarah Fathul Qarib. Niku dicampur. Lah niku model kaya ngoten niku mulai griyen. Jadi wonten uslub campur, wonten mboten. Nah, cuman uslub campur ngeten niki kudu anu. Sing nyarai niki kudu bener-bener iso nyambung antarane matan kalih napa? Kalih sing kalih syarai. Nah niki maksudipun syah ngeten. Abda'u niku kan dereng wonten maf'ule nggih. Akhire kalih syarah dipun terangaken maf'ule ya manzumah iki. Dadi manzumahku iki tak wiwiti kelawan hamdalah. Lho kadang-kadang kan muskil. Lho kan mun wonten basmalah kok jenengan sanjang bil hamdi. Dijawab kalih Syekh Hasan Masya. Niki artine bad'an idofiyan. Jadi tembung miwiti niku ana loro. Wonten bad'an haqiqiyan, ada bad'an idofiyan. Yang diwiwiti pakai hamd iki jenenge bad'an idofiyan karena sudah didahului dengan basmalah. Kalau menurut ulama, tiap sesuatu yang dibuat wiwitan tapi didahului dengan ghairil maksud, itu namanya juga batun tapi idofi. Kalau yang sama sekali gak didahului apa-apa, itu namanya ibtidak yang hakiki. Misalnya panjenengan ngarang kitab Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya gak ada apa-apa, Bismillah malik awal pertama, ini berarti namanya ibtidak hakiki. Kalau jenengan ngarang kitab Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillah, ini Alhamdulillah namanya juga ibtidak, tapi bukan ibtidak hakiki, namanya ibtidak idofi. Karena dawuh Syekh mriki bad'an idofiyan bilhamdulillah.
Wa amal ibtida'ul haqiqi faqad hasala bismillahirrahmanirrahim. Ana apa kok tak wiwiti nganggo hamdalah iqtidaan krono anut bil kitabi kelawan alkitab yakni Al-Qur'an al-azizi engkang menang. Maksudnya menang itu mekaten nggih. Kiai-kiai Jawa namanane al-aziz menang. Jane mulya nggih saged menang. Artinya menang itu meregani Al-Qur'an itu enggak iso ditandingi. Tiap ada orang usaha membuat kalam yang mirip dengan Al-Qur'an, itu akhirnya nambah kalam niki jadi jelok anjlok. Bandingi podo mawon mboten saged. Nambah jadi lucu. Ada orang dulu terkenalnya siapa? Ma'ari atau Mutanabbi begitu. Itu kan orangnya fasih, buat syairan, buat niki. Tapi usaha nggawe tandingan Al-Qur'an nambah anjlok. Orang yang dengarkan itu nambah, lucu kalam ini. Bilangnya pasti gitu. Subhanallah, niki jini mukjizat Al-Qur'an. Mulane Al-Qur'an disebut-sebut Al-Aziz, yakni Al-Ghalib sing menang. Wa amalan lan krana ngamalno bi qoulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah niki nak tenggine Quran dawuh iktidaan. Tapi kalau teng hadis kok amalan. Jane ya apa sih? Kok orang langsung aja iktidaan bil kitabil aziz wa bi qouli atau amalan bil kitabil aziz wa amalan bi qoulihi, tapi dibuat bid'ah. Maragane tenggene Al-Qur'an itu enggak ono nasori sing merentahaken ken miwiti ngangge hamdalah. Tapi yang ada kenyataan diwiwiti dengan hamdalah. Al-Qur'an. Bismillah, alhamdulillah. Itu langsung ada hamdalahnya. Berarti kalau kita miwiti kitab kita dengan hamdalah namanya ikut, manut. Quran ngono kita ikut. Tapi karena enggak ada perintah, mulane kata-katanya bukan amal. Tapi kalau hadis kan boten ada anjuran nih. Nah, mulane bahasanya napa amalan niki di kitab-kitab pundi ngeten niki ibarate. Satunya iktida, satunya pakai napa? Amalan. Wa amalan lan krana ngamalaken bi qoulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kullu amrin dzibalin. Utawi saben-saben perkara sing anduweni tingkah sing wigati. Bal itu artinya ay halin yuhtammu bihi syar'an. Jadi iso masuk no perkara ingkang sunnat, wajib, mubah juga masuk. La yubda'u fihi kang ora den wiwiti fihi fil amr. Wonten sing nafsiri fa niki sababiyah terus. Bilhamdillah ana sing maca bi alhamdulillah begitu. Kalau bilhamdi kelawan mujilillah fahuwa mongko iku utawi amrin iku aqta'u kaya dene hayawan sing dipotong tangane. Maksude kurang barokahe. Jadi tiap ana perkara ingkang sae, mbah wajib, mbah sunat, mbah mubah, kok enggak diwiwiti dengan hamdalah, itu berarti kurang barokahe, ibarate kaya hayawan sing boten gadah napa tangan. Rawahu nyeritakno ing iki al hadis sapa Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Imam Abi Dawud wa hasanahu lan ngukumi hasan ing iki hadis sapa Ibnu Shalah. Niki kula terangno kedik ngeten nggih. Hadis niki yang masyhur di kalangan ulama bukan sahih nggih. Cara Imam Ibnu Shalah hasan. Tapi enggak sedikit dari ulama yang dawuhaken kalau hadis ini dhaif. Bahkan sebagian ulama mutaakhirin yaitu As-Sayyid Ahmad Ibnu Siddiq Al-Humari nganggep kalau hadis ini maudhu. Beliau ini punya kitab namanya Al-Hasbalah wal Isti'adzah min Haditsil Basmalah. Jadi hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah kali hadis niki dianggap maudhu. Tapi ditentang kali ulama-ulama. Adz-dzahir inggih punika niki hadis hasan. Karena kita melihat dari beberapa sanad. Jadi hadis niki kan diriwayatkan lewat beberapa sanad. Betul kalau kita melihat satu sanad aja jelasnya dhaif, mboten kuat. Dhaifnya rada nemen. Tapi kalau kita lihat dari beberapa sanad yang lain ini bisa naik. Jadinya bukan dhaif tapi napa? Hasan. Ini yang disebut-sebut namanya hasan lil ghair. Jadi nanti insyaallah ada pembahasan, enggak tahu di sini ada ndak.
Jadi cara kalau ulama ahli mustola, kalau ada hadis misalnya dhaif, tapi gara-gara datang dari beberapa torik dan beberapa sanad, itu derajatnya naik, namanya jadi hasan li ghairihi. Yang aslinya hasan, kok sanadnya banyak, ini nanti jadi naik, jadi sahih lil ghair. Pembahasan niku tentang masalah ziarah diterangkan oleh Al-Imam As-Subki di Syifaa'us Saqam niki kaya ngoten niku. Masyaallah. Jadi nak ngoten hadis niki cara kata-kata ulama hadis hasan, bukan maudhu, alal aqal dhaif, tapi cara jumhur keranten torike banyak jadi hasan. Cuman mriki wonten muskilah gedhi, wa hasanahu Ibnu Shalah. Imam Ibnu Shalah itu kalau dalam mustolah nggih kan punya pendapat di zaman Al-Imam Ibnu Shalah, hukum mentasih hadis ini sahih atau hasan sudah tertutup. Gak bisa sudah. Itu pendapat Ibnu Shalah. Wa indahu tashihu laisa yumkinu. Ya, fi asrihi wa qala Yahya mumkinu. Ini ngendikane Imam Iraqi teng Alfiyah Iraqi masalah mustalah. Wa indahu tashihu, indahu niki domir kembali teng Ibnu Shalah. Wa indahu ay wa indal Imam Ibnu Shalah at-tashihu laisa yumkin. Ngukumi hadis ini sahih fi asrihi sudah enggak mungkin. Tapi dawuh Imam Nawawi mungkin. Lah ya apa saiki? Imam Ibnu Shalah dawuh ngukumi sahih, ngukumi hasan, ngukumi dhaif sudah enggak mungkin. Tapi mriki kok ana ibarat wa hasanahu Ibnu Shalah. Niki kalih ulama dijawab. Artine wa hasanahu ai wa naqala al hukma bi husnihi al Imam Ibnu Shalah. Jadi bukan Ibnu Shalah kiambak sing ngukumi, tapi Ibnu Shalah nukil dari orang sebelumnya. Biar selamat saking iktirad iskal. Wong larang nasih kok beliau nasih dhewe, nahsin dhewe kan mboten mungkin. Musallian ai usolli tegese maca sholawat ingsun atau ndongaaken rahmat takzim ingsun hala kauni ing dalem tingkah anane ingsun iku musallian iku wong sing maca sholawat. Niki nak jenengan tingali tafsiran iki zahire aneh nggih. Wong wis genah musallian dadi hal, umpama amile pakai abda'u. Sahibul hal dhamir mutakallim ting abda'u. Ono apa kok enggak begitu? Mengapa kok harus pakai usolli hala kauni musallian? Kok nambah dijadikan hal amile dibuat berupa usolli? Iya, karena mboten mungkin nggih. Nak wis ngucapaken hamdalah fi waqtin wahid ngucapaken sholawat kan mboten mungkin. Jadi harus ambil yang lain. Kalau abda'u bil hamdi, saya mulai kitab ini pakai hamd dan sholawat fi waqtin wahid, mboten mungkin. Mulane kalih Syekh Hasan Masyad amile musollian ditakdirno ai usolli bukan pakai abda'u. Nah, jadi nggak ada ulama yang nggak bisa nahu, itu nggak ada. Nanti kalau ulama yang nggak bisa nahu nggak jadi ulama nih. Fanahu aula awalan ayu lama idzil kalamu dunahu la yufama. Apalagi ulama sing terjun tinggi taklif. Kalau nggak bisa nahu diitirodi wong kathah niki. Mulane ora ana istilah niku mboten saged nahu, dan nahu ini ilmu pertamane ulama. Dawuh Imam Suyuti teng kitab Asbah wan Nadhair fi Nahwi. Imam Suyuti punya kitab Asbah wan Nadhair nerangno nahwu. Beliau dawuh ilmu nahwu itu ilmuku mulai cilik, begitu. Jadi sebelum apa-apa orang itu harus terjun ing nahwu sampai wonten dawuh wa man talabal uluma bi ghairi nahwin ka innilin yu'aliju farja bikri. Barmone wis. Ai usolli hala kauni musallian. Jadi fahiya mongko utai lafal musallian iku halun iku dadi hal muakkidatun kang naukidi hudhifa sing dibuat apa amiluha amile hal, yakni usolli. Jadi amile dibuat musollian hal li takkid. Mergane hal itu kan kathah ana sing li takkid wonten sing boten faedah tingene alfiyah tingene syarah ini kok kathah. Lah niki dikatakan takkid keranten makna yang mustafad dari hal rupane musollian ini persis dengan maknanya amilnya usolli. Jadi huwa mulane untuk napa niki takkid. Hatta tingene bab taukid dipun terangaken kalau kepingin naukidi lafzi niki mangken diulangi kakolikan tahap tingene amriti nika. Qala ala sayyai wa musalliman. Tegese lan nyuwunaken salam keselamatan ala sayyidina. Nah niki jenengan mesti tanya, ada apa Syekh kok nambahi wa musalliman? Di nazam kan enggak ada.
ini Syekh Husnudzon. Lan malih Syekh niki njogo teng nazim saking omongane sebagian ulama, orang itu kalau membaca sholawat gak dibarengi salam makruh. Nah, akhirnya ditambahi kali Syekh, mungkin diucapno repot, dinazomno tapi sudah diucapkan. Mulane ditakdirno biar ada jamak bainas sholati wassalam. Wonten kitab alit yang kemarin saya baca waktu Ramadan terakhir, namanya Raudhatun Nisrin. Niki kitab nderasaken masalah sholawat salam ala Nabiyil Amin. Temeriku wonten pembahasan, ya apa hukumnya maca sholawat tapi nggak ngikutkan salam. Salam nggak ada sholawatnya. Dibahas. Memang khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan penting ada sholawatnya. Misalnya awal kitab sholawat, nanti salam di akhir nggak masalah. Itu sudah menghilangi kemukruhan. Cuman kalau bisa, itu nanti cari kitab Raudhatun Nisrin itu. Saya aslinya nggak punya. Nyuruh tiang pengen goleki di internet atau nopo bocah-bocah niku. Saya tertarik kalau baca, masya Allah saya itu. Kala nopo iku jengene ai ursila ala sayyidina rupane Muhammadin khairi nabiyin kang luwih bagus-baguse nabi. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Niki adabe Syekh Hasan. Nambahi sayyidina, mboten enak nyebutno jeneng Kanjeng Nabi kok ora ana sayyidina. Tapi tak nazom kan nggih repot, rupek nazome. Jadi akhirnya ditakdirakan sayyidina. Makanya cara ulama kita nyebutno Kanjeng Nabi itu harus bitakzim wal adab, termasuknya pakai siyadah. Enggak usah ngrungokno omongane wong, pakai siyadah ada bid'ah ila akhirih. Ini pembahasan dibahas oleh Abu Ya'sid Muhammad dengan kitab Manhaj apa iku jenenge Manhajus Salaf. Dengan Manhajus Salaf Abu yang bahas jenis siyadah itu ya apa. Lan Al Habib Ahmad bin Siddiq Al-Humari nambah aneh nih. Kada kitab Tasniful Asma' wal Adhan bistihbabi ziyadati siyadah fil adhan. Adzan mau nambah sayyidina wa asyhadu anna sayyidana. Tapi nanti dengan tiru niki rame pun ditentang tiang kata. Niku Sayyid Ahmad bin Siddiq. Ala sayyidina Muhammadin khairi nabiyyin kang luwih bagus-baguse nabi ursila kang diutus sapa nabiyin. Bi alifil itlaqi kelawan alif itlaq. Ai ursila tegese diutus sapa kanjeng Nabi Muhammad li umumil khalqi maring umumi makhluk. Iktikad kita bukan hanya tinggi manusia tok, ting sedaya makhluk termasuk malaikat, termasuk jin. Cuman irsalun nabi ilal malaikah ini disebut-sebut irsal tasyrif wa takrim wallahu taala alam bissawab. Al-Fatihah.